Kepala Laboratorium Komputer Forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau laboratorium forensik ya, yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso. Kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral. Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo gitu loh. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya nggak cuman datang jam 10, kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Roy sendiri, bukan Responsi Anipar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih. Teman-teman benar. Ya. Waktu datang teh Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya. Iya. Dan katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi nih. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Istrinya Bobi. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara. Istri dari Gubernur Sumatera Utara aktif. Ya. Jadi nggak berhenti berbohong kalau udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan Oke. kita giat. Iya. Tapi sedikit Pak. Ya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10, pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh iya, masuk aja mobil bisa masuk ke ruang langsung. SPKT. Oh iya. Biasanya kalau kita jauh ya. Kalau kita parkirnya dan dari disambut. Ya, disambut. Kita kok nggak pernah dari gitu. Iya, dan itu sebenarnya biasanya masuk bukan dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri. Itu masuk dari pintu belakang gitu. Jadi perlakuan istimewa ya di Ya. Polda Metro Jaya. Nggak boleh itu. Kita harap tidak ada perlakuan istimewa lagi di kedua, ketiga dan seterusnya. Satu lagi tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Oke, Ya. dan mohon dipakai ahli digital forensik yang netral. Ya, ini Dr. Isman Oke. akan bisa menambahkan. Ya. Baik, silakan. Ini ada juga alumni UGM asli juga ini. Oh, sangat Ya, asli. silakan, Dr. Rizwan. Tadi dia kedui. Yang ijazahnya berani ditunjukkan ya. Sekarang masih punya hias aslinya, Pak. Itu saya analisa juga. Terbukti. Ya, silakan. Jadi saya biar jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Angle-nya berbeda aja. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya. Laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya. Dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan supaya Belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. bisa kan dramatisir Itu sama penekanan aja. biar viral. Biar viral. Biar viral. Tahu.
banyak konten kreator di sini, Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar Dari kantong kiri ya. ya kanan ya kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya 2 kali nih UGM dan Di kita Jokowi 3 kali. Nah, bayangkan ya UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan, Bang, 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu, Bos. Dia melecehkan pengadilan. Ya, melecehkan ya, Bang. Ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses pengadilan juga ya, Bang. Contempt of court. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Kalau itu 11.000 triliun persen percaya ya. Pasti itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan ini uji keluar biaya. keluar biaya Dari Solo ke ini deh, Jakarta, ya. uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Ya, petugas begitu ya. Terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin Jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu. Gitu. bukan lah. Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja dibawa. Gitu. Ini ya, singkatnya keras. Pelajaran yang sempurna kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa Karena jadi kalau alat bukti. diperlukan. Karena itu jadi alat bukti ke arah bukti, jadi harus ditinggal, Harus dicek. ditinggal, ya? Iya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya, karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tetapi kemarin sama si Kasmojo ini. bukan pemimpinnya itu Bang, Kasmujo. Nah, tetapi di SCTV kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada dosen penguji. Nah ini perlu Bang, dari mana itu lembar pengesahan skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan tidak ada. Kenapa sih aku bisa bilang ada? Nah, repro lagi Bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapat Berarti si aku ikut nipu dong. Kita tahu. Turut serta. Turut serta. Pasal 55 ya. Ya kan Bang? Iya. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Berarti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak Bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern, ya. Belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi harus langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu supaya tidak memengaruhi lagi pejabat-pejabat lainnya. Kalau ada istilah karbon apa itu karbon? Uji karbon. Uji karbon itu untuk analisa usia kertas. Usia kertas Bang. Oke. Tapi yang paling Bang? Yang paling exactly saya kira uji usia tinta dan jenis tinta Bang. Tapi menurut info katanya tahun 2018 dia baru dibikin ijazah. Itu gimana? Itu diupload di ETD-nya. Ya, ada itu ya? metadatanya yang diupload oleh seseorang di Electronic Thesis and Dissertation. Jadi diupload 2018. Ya, nanti detailnya ada tuh. Detailnya ada. Dia terbuat dari apa? Udah punya lantungan. Bukan scan. Ada, ya. Makanya hati-hati UGM. Itu belum semua saya keluarkan. Ya, selama ini. Top. Jadi UGM pesan saya ya. Inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu ya, ingin menjadi keset kakinya Jokowi. Kalian tidak berani datang.
ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Kan kita dapat berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Gitu loh. Kira-kira disogok berapa ya UGM? 11.000 triliun. Jika Bang Rismon, jika kemudian UGM melihat adanya muncul ya isu di permukaan adanya ijazah yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Jika di kemudian hari UGM memperbarui bahwa ijazah itu adalah produk UGM asli nih, dikeluarkan yang baru, apakah bisa dideteksi dengan tadi yang dibilang Ella dan lain-lain bahwa itu ijazah pengeluaran terbaru gitu? Kalau UGM merilis resmi Ya. Bang, kalau UGM merilis resmi maksudnya memang kertasnya UGM gitu. Kertas UGM ya. Tetapi kan baru gitu ya. Baru. Ya asli tapi palsu. Ya. Karena usia kertas kan bisa Ya, dapat, bisa usia diuji. tinta juga dapat. Dan usia teknologi. Kan kemarin kita sudah ya nanti di pengadilan. Ya. Ya kalau UGM masih belum Ya. minta maaf dan Jokowi ya belum minta maaf di pengadilan nanti kita Dan buka. mengaku. Ya. Kemarin anak-anak saja sudah bisa mencocokkan lembar pengesahan skripsi itu pakai Photoshop atau Corel Draw. Udah bisa, ya? Udah bisa dicocokkan itu sesuai itu Times New Roman yang belum ada saat itu. Mungkin Apalagi saya pakai program font mungkin senjatanya disimpan aja Bang untuk di pengadilan. Ya. itu di YouTube atau di TikTok. Anak-anak saja sudah bisa mencocokkan itu. Anak-anak loh. Tuh, 9192 diketik. Jadi Pak Jokowi tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk bermanuver kecuali menggunakan tangannya Listio Sigit Prabowo. Ya, betul. Gitu loh. Lebih baik minta maaf. Bisa jadi Profesor Egy kasih maaf. Iya, Pak. Iya, Iya, Mas. Pak. Sebagai sesama muslim, mengapa? diajarkan menurut Ali Imran ayat 134, maafkan kesalahan orang. Tapi buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi, pembohong luar biasa gimana? Ya masih Dan dibuka lah. tidak tergantung saya kan rakyat Indonesia kan banyak. Oke, Ya, mungkin tapi kan tim TPUan bisa didengar. ya, mungkin sedikit Dr. Rismon. Kan Abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Oh, menantang kepolisian. Nggak Pokoknya pernah di, kepolisian. pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah seringlah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Gitu loh. Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya. Ya, iya dong. Nanti kita buka lagi buku apa itu. Jadi UGM ya. Jadi kesimpulannya Gibran judul kedua. Kubu apa? Kubu apa? Ya, mungkin kalau Jokowi ya sikap tindak tanduknya selalu menipu ya. Tapi kita masih ada harapan untuk UGM. Masih ada harapan untuk internal UGM itu mendesak petinggi UGM untuk berani jujur. Ya, tidak ada lembar pengesahan skripsi seperti itu. UGM tahun 1985 jangan menipu dunia. Itu bukan hanya menipu Indonesia loh. Ya, betul. Mereka menipu dunia. Menipu peradaban. Menipu peradaban. Ya. Miliaran peradaban di dunia ini dia tipu, masa begitu ada 1985. Dan termasuk mungkin kita undang OCCRP juga ya. Kalau Sidang bisa itu ya. menipu dituliskan, ditembuskan itu bahasa Inggris. Coba tes forensik di dunia kalian, di negara kalian. Ini ijazah ini produk tahun berapa ini gitu. Oke. Gitu, Jadi ya. tidak seperti orang-orang yang menuduh katanya Dr. Rismon ini yang mengada-ada katanya. Katanya ada satu kumpulan forum digital forensik Indonesia menuduh Anda yang mengada-ada. Namanya si Marcos tuh. Gini, sendiri bukan berarti salah, banyak bukan berarti benar. Ya. Ya, AFDI dulu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya Muhammad Nual Azhar, ketuanya AFDI itu, dan dia kepala laboratorium komputer forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau kalian yang katanya dari komunitas itu datang ke Jakarta, kalau mau diongkosi ada itu Kagak Cirebon, ya Pak Heru Subagia mengongkosi kalian sampai hotel, sampai ongkos. Datang kita ketemu di
podcast. Ya, salah satunya namanya mau disebut Pak? Iya, siapa nggak usah nanti terkenal ya. Nggak usah ya, nggak usah disebut. Karena dia ratusan kali nelpon saya ingin nebeng gitu. Oh, nebeng terkenal. Pansos, Oke. pansos. Ya udah, nggak usah. Jadi datang. Saya tunggu sampai kapan? Senin. Besok kan masih seminggu kan? Iya. Besok berangkat kalian. Hubungi Pak Heru Subagja, Kagama Cirebon. Kagama Cirebon. Gratis. Kita ketemu di mana? Terserah. Ya, pilih podcast yang kalian anggap netral atau bagus ya. Bukan lama lagi bos. Ada sarannya nggak buat Presiden Prabowo? Oke. Oh, Presiden Prabowo sekali lagi saya Nah, itu penting itu. sarankan Pak Mudah-mudahan Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini. Ya, mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ya. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu, jangan bohong. Ya. Dan bisa perintah itu Prabowo. Iya Pak Prabowo, Ya. perintahkan dan jangan sampai kementerian tersebut ya menipu peradaban lagi. Ya. Itu nggak mungkin dan nggak pernah ada itu teknologi seperti 1985, nggak pernah ada. Kalau kita bicara spesifikasi hardware, software ya hardware terutama untuk menciptakan font yang cantik itu perlu RAM yang tinggi untuk menciptakan lekukan itu. Iya, gitu loh. Untuk menciptakan dia kan perlu memori untuk komputasi Ya. untuk membuat lekukan yang cantik itu. Itu memerlukan RAM yang tinggi seperti yang kita punya sekarang. Belum ada itu. Oke Bang, ini penting Bang. Ini jawaban yang juga harus dijawab dengan cukup ilmiah. Bagaimana seandainya apa yang Abang katakan tadi tentang masalah ijazah KKN sekretaris bodong, tapi ternyata Jokowi bisa melakukan itu asli, apa mungkin itu kira-kira? No, you cannot cheat the technology. Ya. Itu sehebat apa kecuali Anda punya mesin waktu, mungkin bisa. Malaikat lah maksudnya. Malaikat, ya, setingkat malaikat. Tapi ya, Ya, ya. Saya minta, saya pesan untuk Pak Prabowo tolong diangkat Pak Rismon ini jadi rektor UGM. Pak Giseo jadi menteri pendidikan nasional. Bakatnya. Itu permintaan pribadi Pak Dam yang Ya, ini. Oke, hai. Gak apa-apa. Pak geser Pak. Saya mau ketemu situ. Ya, silakan. Mungkin sekarang kita kasih. Bentar, sedikit Pak. Oke, ya Pak Roy mau menambahkan sesuatu dulu sebelum kita kasih. Gini, jadi saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Bang Hasan ya. Apakah mungkin teknologi itu diurut ke belakang? Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya. Andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti. Bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang. Kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis. Kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari Partai Sebar Ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli dan itu dikatakan dari Jokowi ya. Nah dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Rismon, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax kalau itu dia mengatakan asli gitu. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Rismon, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah berarti ijazah yang salah itu dia yang menyebarkan, masuk perangkap dia. Itu langsung sengaja. Kalau dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita gitu. Iya menyebarkan. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama Iya, karena lojaknya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar. Karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk
foto apa masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi harus nuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta Di UGM. di UGM karena tahun 2017 Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi Yang sama. dengan yang dikeluarkan di Sandi, dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kaitannya teman-temannya dan dibesarkan dalam infokus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah, jadi karena itu cukup identik, dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan. Gitu. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Oh, maaf. Ya gitu. Memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika, ya. Kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang benar itu dipotong. Ya kan. Jadi soalnya kami itu mohon maaf gitu. Ini kalau orang mengerti etika, ya pasti kita meminta, dan itu makanya kalau lihat itu utuh. Hari ini kami masih menagih janji dari Universitas Gadjah Mada. Mana rekaman utuh pertemuan selama 1 jam 20 sekian menit, ya, karena kalau dipotong-potong disebut-sebut Roy Suryo sudah memeriksa foto-foto dari UGM. Saya nggak memeriksa, Melihat. Nah, ya, saya hanya melihat aja. Meriksa itu adalah dengan menggunakan alat, sama seperti petugas kepolisian yang menerima laporan Pak Jokowi kemarin. Betul. Itu pasti nggak memeriksa, ya pasti cuma melihat. Pengakuan yang sama disampaikan oleh salah satu ketua KPU kemarin yang ketemu saya di Kompas TV. Yang namanya verifikasi KPU itu ternyata dia hanya melihat saja. Kemudian dilihat ada legalisir dari UGM apa ada, ya sudah. Menanyakan UGM. Itu aja sampai di situ. Jadi dia nggak meriksa, dia nggak punya alat verifikator, dia nggak punya alat uji forensik. Udah, saya hargai kejujuran Pak Ilham semalam, ya gitu, dan itu semakin menambah. Kita KPU jangan dibawa-bawa untuk meriksa. Jadi mungkin KPU juga tertipu. KPU mungkin juga tertipu. Dan juga KPU sekarang malah aneh. Ketika dicek Dr. Taufik, hilang semua data-datanya. Hilang. Aduh ini. Jadi sekali lagi jangan percaya hoax yang ada ya. Ya. Ini penting. Gak apa-apa Mas banyak. Ini terakhir masalah digital ya. Ya. Orang kalau ikut tes ujian itu kan mendaftar. Ya. Katakan tahun 80. Nah, Nah, bisakah misalnya yang sudah daftarnya itu nggak ada, terus sama dia ditambah? Nah, inilah makanya rekayasa itu selalu terjadi. Kalau tidak melihat lembaran yang utuh, Ya. kemudian kita periksa ya, bukan hanya file digital, Ya. tapi ada kertasnya betul, Ya. ya. Kita periksa, baru kita mungkin nanti Di bisa tahun menganalisis itu ya? di tahun itu. Jangan hanya percaya potong-potongan. Oh, Kan iya. banyaknya tuh cropping tertulis di situ Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu lembar besar, menariknya apa? Nggak mungkin ditulis Fakultas Kehutanan UGM lagi, pasti judulnya di atas itu Universitas Gadjah Mada gitu. Masa di bawahnya masih ditulis UGM lagi gitu kan. Jadi itu kan potongan-potongan sebenarnya dari tipu-tipu sedikit itu aja. Jadi potongan gitu aja pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi sangat bisa ketahuan. Dan sekali lagi yang Dr. Rismond sudah lakukan, yang saya lakukan itu kami memegang yang namanya primary evidence. Oh, iya. Bukti primer yang namanya skripsi. Ya, skripsi itu udah lihat. Analoginya sederhana. Kalau skripsinya saja 99,9% palsu, ijazahnya nggak mungkin asli. Kecuali kalau skripsinya asli, bisa ijazahnya palsu masih bisa. Ya toh? Ijazahnya asli masih bisa. Tapi kalau skripsinya 99,9% itu palsu, udah nggak mungkin lagi ijazahnya asli. Clear ya? Oke. Jika yang dipegang ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah yang diposting sama Dian itu, Aha. apakah bisa dipastikan ijazah Jokowi yang dipegang itu keasliannya? Kalau sudah yang itu yang terpakai, Ya. maka dia sudah melawan statementnya sendiri. Melawan Iya, katanya ijazah itu nggak pernah dikeluarkan kemanapun. Iya. Ya. Dan itu kalau yang itu memang sudah kami teliti, baik dengan error level analysis, dengan face recognition, dengan face comparison, ya itu tidak mungkin kalau itu asli. 99,9% itu palsu. Adakah Ya. SOP Hah? pada saat di ijazah itu pakai kacamata? Boleh? Ya. Oke. Siapapun yang tahu ya pada saat Zaman tahun-tahun itu ya? zaman itu memang ada dua yang dilarang. Mohon maaf ini untuk ibu-ibu yang berhijab ya. Tahun itu pun pakai hijab juga nggak boleh. Ya, harus kelihatan kupingnya. Clear. Ya. Apalagi kacamata. Kacamata itu maupun kacamata kir aja, kacamata optik saja itu harus lepas. Kalau saja ada orang yang berani bersaksi ya gitu, boleh kok pakai kacamata. Sangat-sangat kita sayangkan UGM kalau seperti itu. Tapi tidak ada. Itu dimanapun yang namanya kacamata. Sayangnya nggak ada, Nggak ada. Tapi mungkin menambahkan sedikit Pak. Ini menarik tentang kacamata dan seseorang wartawan yang diberi kesempatan Pak Ya. Jokowi melihat ijazah tersebut di Solo bersaksi bahwa di foto ijazah itu berkacamata. Lah iya. Berarti kemungkinan sama dong Lah makanya barangnya sama, makanya kita lihat saja. Itu kontradiktif lah dengan pertanyaan dengan statement lawyernya Jokowi kemarin. Ya. Satu siap. Satu yang ingin saya tambahkan untuk keterangan Dr. Rismond tadi tentang si ahli itu yang dia katanya ahli. Ya. Itu hanya berani teriak-teriak di medsos ya gitu. Sudah ditantang, sudah ditawarin, ayo Ya. mau dibayarin sama pengurus keagama.
ya gitu, pengurus keagama Cirebon ya, untuk supaya datang tadi sudah disebut. Dan nggak usah percaya dia lah, itu si obo-obo itu. Ya kan, namanya dia kan mengingatkan pada si obo-obo itu. Ya, penyanyi di obok-obok. Di Google aja. Oke. Jadi yang menarik setelah pakai kacamata difoto katanya pecah kacamata. Ah, iya, kasihan sekali, kasihan sekali. Nggak bisa beli kacamata, kok bisa beli printer canggih. Nggak ada, dan printernya belum diciptakan.